20 tahun telah berlalu. Leontin Giok itu masih tidak bereaksi. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Tuan, Diam. Anda adalah konsorsium nomor 1 di dunia. Presiden grup Kinwan. Kin Changkon. Katakan saja. Aku adalah dewa pembantai. Nomor 1 di daftar pembunuh dunia. Aku membutuhkanmu, kekayaan yang menyaingi sebuah negara, untuk membantuku menguasai dunia. Bagaimana jika saya menolak? Jika kau menolak, hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematianmu. Baiklah. Kalau begitu saya menolak. Baiklah. Sombong. Tangkap mereka. The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kamu hanya seorang presiden grup? Bagaimana kamu bisa sekuat ini? bodoh sekali. Kekuatan Tuan bukan sesuatu yang bisa kamu pahami. Bawa bos kalian turun, dan serahkan diri kalian ke Biro Keamanan Publik. Jika kalian berani bermain-main, kalian akan menanggung akibatnya. Bagus. Leontin Giok itu bereaksi. Silver Fox, siapkan pesawat, pulang ke negara. Gerbang hotel. Anak muda, gadis muda, putraku ada di sini. Kami terpisah 20 tahun. Bisakah kau membantuku menemukan anakku? Keluar. Orang tua. Sangat kotor. Hotel Phoenix Feather. Seharusnya ini. Lalu Xiaosong mahasiswa Universitas Yangtze. Paman, apa kau masih mengingatku? Kamu adalah. Xiaobing, Kamu The film adalah was gadis kecil dari dulu itu. translated and narrated by M Media. Kamu sudah tumbuh besar sekali. aku tahu itu. Aku akan bertemu denganmu lagi. Tapi nak, kamu hanyalah seorang gadis muda. Mengapa kamu bekerja sebagai penjaga keamanan? Ini sangat berbahaya bagimu. Ini hanya pekerjaan paruh waktu. Lagi pula aku masih sekolah. Benar, Paman. Pengirimanmu tidak bisa diantar ke dalam. Hari ini, Putra Taipan Shou akan bertunangan. Mereka sudah memesan seluruh tempat. Tidak ada yang diizinkan masuk. Saya baru saja berpikir, dengan lampion dan dekorasi warna-warni di mana-mana. Betapa megahnya pertunjukan ini. Bukankah begitu? Mereka bilang, tuan muda keluarga Shou ini akan menikahi Putri Wali Kota Liu. Tepat sekali, Putri Wali Kota Liu ini. Kebetulan dia tidak bernama Liu. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana bisa seorang anak perempuan tidak memiliki nama keluarga yang sama dengan ayahnya? Contohnya, Yuan kita. Dia pasti. Bagaimana kalau memiliki nama keluarga yang sama denganku? Benarkah? Jika kau tidak percaya, lihat saja sendiri. Upacara pertunangan. Ini Yuan. Leili. Ada apa, Paman? Apa kau mengenal mereka? Ini adalah istri dan putriku. Tidak, tolong pegang ini untukku. Saya harus masuk ke dalam dan melihat apa yang terjadi di sini. Aula perjamuan. Aneh sekali. Lucia. Di pesta pertunangan Tuan Muda Shou, mengapa ada kurir di sini? Ya, apa yang terjadi? Kim Yuan Putri Kim Junsen. Suami, aku akan ke sana sebentar. Kim Junchen, apa yang kau lakukan di sini? Yuan. Benar-benar kamu. Kamu bertunangan.
Kenapa ayah tidak tahu? Kamu tidak pernah memberitahuku. Aku tidak memberitahumu. Tentu saja aku punya alasanku. Cepat pergi, jangan merusak keberuntunganku. Kamu ingin mengusirku. Aku adalah ayahmu. Maaf. Tapi tidak lagi. Yuan. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Apakah ayah tidak melakukan sesuatu dengan cukup baik dan membuatmu marah? Kalau begitu katakan padaku, ayah bisa Film was berubah. Tapi kamu tidak bisa, translated tidak and mengakui narrated by ayahmu. M. Marah, Media. apa yang harus kumurahkan? Bagaimanapun orang yang paling kau cintai, bukan aku. Itu putra kesayanganmu, yang hilang 20 tahun yang lalu. Ini, Kau tidak punya apa-apa untuk dikatakan sekarang kan? Aku masih punya sesuatu untuk dikatakan. Selama bertahun-tahun ini, kau tidak menunjukkan ambisi apapun. Sama sekali tidak ada. Seperti orang gila, berlari di luar, membagikan selebaran di mana-mana. Kau bahkan tidak melepaskan kesempatan untuk bertanya tentang pengiriman makanan. Apa kau tidak malu? Aku malu padamu. Yuan. Bukan seperti itu. Cinta ayah padamu selalu ada. Hanya saja saudaramu dia. Cukup, berhenti bicara. Ayah Yaoyang akan segera tiba. Aku tidak ingin kau merusak suasana hatinya. Ada apa Yuan? Selamat datang Direktur Kie. Berdiri. Su Shengbu orang terkaya di Jiangchen. Aku. Orang terkaya di Jiangchen, Xu Shenggu. Saya di sini Kosur. Untuk menyambut Direktur Kie. Saya dengar untuk bertemu saya. Anda tidak hadir dari pesta pernikahan putra Anda sendiri. Direktur Kie. Apa yang Anda bicarakan? Bisa bertemu Direktur Kie adalah kehormatan bagi saya. Bolehkah saya bertanya apa yang membawa Anda ke sini kali ini? Ada yang bisa saya bantu? Saya di sini hanya untuk menemukan keluarga saya. Ada apa Yuan? Suamiku, kurir makanan ini, menolak untuk pergi. Aku khawatir, dia di sini untuk membuat masalah. Mencari masalah. Kau orang tua. Berani membuat masalah di pesta keluarga show kami. Saya pikir Anda tidak ingin hidup lagi. Saya tidak di sini untuk membuat masalah. Saya ayah Yuan. Yuan, ayahmu, bukankah dia wali kota Liu? Ya, aku tidak tahu omong kosong apa yang dia bicarakan. Yuan. Baiklah, Film was translated berhenti berdebat. and narrated Wali by kota Liu M. Media. akan segera tiba. Saya tidak ingin meninggalkan orang rendahan di aula perjamuan. Sebelum saya bertindak. Keluar dari sini. Wali kota ada di sini. Liu Yaoyang wali kota Liu. Wali kota Liu. Ini sebenarnya wali kota. Dia secara pribadi datang ke lokasi. Bukankah begitu? Wanita di sebelahnya ini, dia masih menarik di usia tuanya. Lili mantan istri Kim Junchen. Wali kota, baru-baru ini, dia benar-benar terpikat padanya. Lili. Wali kota Liu. Wali kota, kehadiran Anda menghormati kami. Menantu Anda sangat merasa terhormat. Ayah, ibu, kalian akhirnya tiba. Hari ini adalah hari pertunangan putri saya. Sebagai ayahnya, saya pasti harus ada di sini. Tidak perlu sungkan. Mulai sekarang, kita semua keluarga. Ya. Apa yang terjadi di sini? Kim Junchen. Siapa yang mengizinkanmu datang? Lili. Kamu datang di waktu yang tepat. Yuan anak ini, saya tidak tahu apa yang terjadi. Kamu bahkan tidak mengenaliku lagi. Bukankah ini konyol? Konyol. Karena kamu tahu segalanya. Kalau begitu aku akan jujur. Mulai hari ini, aku tidak hanya ingin menceraikanmu. Tetapi Yuan juga tidak ada hubungannya denganmu lagi. Selama bertahun-tahun ini, saya dengan sepenuh hati melindungi kamu dan Yuan. Dan yang saya dapatkan sebagai balasannya adalah surat perjanjian cerai. Tidakkah kamu berpikir, kamu harus memberiku penjelasan yang masuk akal? Sepenuh hati. Hak apa yang kamu miliki untuk mengatakan sepenuh hati? Jika bukan karena kamu saat itu memaksakan diri padaku, bagaimana mungkin aku bisa
hamil dengan Yuan Yuan. Bukan seperti itu. Malam itu, saya benar-benar tidak memiliki kesadaran. Saya bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Tidak tahu apa yang terjadi. Baiklah, aku akan memberitahumu. Sejujurnya, aku menyelamatkanmu. Tapi kamu mencemariku. Betapa kejamnya. Bagaimana seseorang bisa melakukan hal seperti itu? Bagaimana seseorang bisa melakukan hal seperti itu? Yang disebut tahun-tahun pengabdianmu. Semuanya untuk melunasi hutang. Baiklah. Saya salah melakukan itu. Selama bertahun-tahun ini, saya sudah melakukan semua yang saya bisa. Kamu bisa menceraikanku. Tapi Yuan Yuan tidak bersalah. Kamu tidak bisa memaksanya untuk mengakui pria lain sebagai ayahnya. Mengenai hal ini, kamu benar-benar salah. Aku tidak memaksa Yuan Yuan untuk mengakui Yao Yang sebagai ayahnya. Dia melakukannya dengan sukarela. Itu benar. Aku melakukannya dengan sukarela. Dengan sukarela. Bagaimana itu mungkin? Yuan Yuan, aku ayah kandungmu. Jadi bagaimana jika kau ayah kandungku? Dalam 20 tahun ini, apa yang telah kau lakukan untukku? Semua uangmu dihabiskan untuk mencari yang tidak ada putra itu. Perhiasan ini, pakaian ini, semuanya dari ayah Yao Yang. 300.000. Apa kau punya itu? Apa kau bersedia memberikannya padaku? Apa kau bahkan tahu apa yang sebenarnya kuinginkan? Konyol. Saya telah bekerja keras selama 20 tahun, membesarkanmu hingga dewasa, dan itu bukan sesuatu yang hanya 300.000 bisa menggantikannya. Lagi pula keluarga Liu bisa mendapatkan kekuasaan. Juga tidak bisa dipisahkan dari warisan yang ditinggalkan oleh keluarga Qin kita di masa lalu. Omong kosong. Film Maksudmu was translated and bahwa saya narrated menyakiti by keluarga M-Media. Qinmu? Anda perlu tahu bahwa berbicara sembarangan bisa membuat Anda kehilangan kepala. Itu. Cukup, berhenti bicara. Jika kau benar-benar mencintaiku, maka kabulkanlah keinginanku. Berhenti membuat keributan. Oke. Yuan Yuan. Saya harus membuat keributan. Saya tidak percaya bahwa uang bisa menghancurkan ikatan kekerabatan yang lebih kental dari darah. Karena Anda begitu keras kepala. Saya wali kota hari ini akan membiarkan Anda melihat dengan mata kepala sendiri apa yang disebut kekerabatan ini sebenarnya adalah sama sekali tidak berarti. Xiu Xian, kamu tahu apa yang harus dilakukan kan? Ya, ayah mertua yang terhormat, serahkan padaku keamanan. Tangkap dia dan tahan dia. Ya. Apa yang kamu lakukan? Suamiku. Tenang saja, usir saja dia. Itu sudah cukup. Lepaskan aku. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kamu bisa saja memprovokasi siapapun, tapi kamu malah memprovokasi wali kota yang terhormat. Seumur hidupmu, kamu akan berada di kursi roda. Tunggu. Ada apa wali kota yang terhormat? Serahkan tongkat itu kepada Qin Yuan Yuan. Ayah Yao Yang. Ini? Direktur Kie, saya benar-benar tidak menyangka ayahmu pada saat ini berada di keluarga show kami. Pesta? Ini memang kebetulan sekali. Berapa lama lagi sampai dia tiba? Segera 5 menit. Ayah, saya akhirnya akan menemukanmu. 20 tahun. Kaki Anda, apakah masih sakit? Ayah Yao Yang. Ini? Yuan Yuan. Saya ingin kamu menggunakan tongkat itu untuk secara pribadi mematahkan kaki Qin Junchan. Selama kamu melakukan ini, saya akan memastikan kamu menikmati kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir seumur hidupmu. Ayah Yao Yang. Ini? Ada apa? Apakah kamu merasa kasihan? Jika kamu bertindak seperti ini, bagaimana saya bisa yakin untuk menyerahkan perusahaan besar keluarga Liu kepadamu? Ayah Yao Yang.
Tidak, bukan begitu. Aku hanya sedikit bingung. Yuan Yuan. Kamu adalah anak yang baik. Kamu sama sekali tidak boleh melakukan hal bodoh apapun. Yuan Yuan. Pikirkan baik-baik. Kekerabatan yang tidak berarti dibandingkan dengan masa depanmu yang cerah, mana yang lebih penting? Liu Yaoyang. Kau bajingan. Kau mencoba mendorong Yuan Yuan ke dalam lubang api. Aku sedang menebusnya. Daripada bergol dengan sampah sepertimu, lebih baik membiarkannya meninggalkan ilusinya dan hidup untuk dirinya sendiri. Yuan Yuan. Yuan Yuan, kau sama sekali tidak boleh mendengarkan omong kosongnya. Pikirkanlah, 20 tahun terakhir ini, bagaimana aku memperlakukanmu. Jika uang hilang kita bisa mencarinya lagi. Keluarga adalah yang terpenting. Keluarga. Aku ingat ketika aku kecil, aku demam tinggi. Kau menerjang hujan lebat dengan kakimu yang pincang, bersikeras menggandongku ke rumah sakit. Sepatu kain usang itu jelas berlubang dan tidak bisa dipakai. Namun kau begadang semalaman tanpa tidur dan membantuku menjahitnya kembali. Hal-hal ini, aku tidak pernah melupakannya. Ayah sangat bersyukur. The film was translated and Yuan Yuan adalah narrated anak by yang M baik. Media. Tapi apa kau tidak tahu? Itu justru karena kau menghabiskan semua uang untuk putra yang selalu kau bicarakan itu. Putra itu, itulah mengapa aku harus memakai sepatu usang. Itulah mengapa aku harus seperti orang yang menyedihkan, berlari menembus hujan lebat. Apa yang kau pura-purakan? Kau sama sekali tidak mencintaiku. Siapa yang kau cintai? Hanyalah putra yang bisa meneruskan garis keturunanmu. Itu tidak benar. Ayah mencintaimu. Ayah sangat mencintaimu. Hanya saja selama bertahun-tahun ini, aku mengabaikan perasaanmu. Tapi Kong Er telah terpisah dariku selama 20 tahun penuh. 20 tahun. Cukup, berhenti bicara. Ayah Yaoyang, yakinlah, bagaimana mungkin aku berhati lembut terhadap orang menyedihkan yang tidak mencintaiku sama sekali. Kali ini, aku akan mengambil kendali atas hidupku sendiri. Yuan Yuan. Qin Junchen, kau seharusnya tidak datang ke sini. Jika kau harus menyalahkan seseorang, kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Mulai sekarang, kau adalah jalanku menuju masyarakat kelas atas, batu loncatan. Kakiku. Bagus. Sangat bagus. Seperti yang diharapkan dari putri, Yaoyangku. Saat melakukan sesuatu, kau harus kejam dan bengis. Aku melakukannya. Ya Tuhan, dia benar-benar melakukannya. Harimau buas pun tidak memakan anaknya. Kamu tidak mengerti, jangan bicara omong kosong. Jika kamu bertanya padaku, pilihannya juga tidak salah. Masyarakat zaman sekarang adalah masyarakat uang dan kekuasaan. Kita semua harus mencari uang. Langit benar-benar buta. Aku Qin Junchen, setelah bertahun-tahun ini, tidak bisa menemukan putraku. Dan sekarang putriku telah mematahkan salah satu kakiku. Apakah langit mencoba menghancurkan keluarga Qinku? Kalian semua, The film was translated Kalian akan and menghadapi pembalasan. narrated by M Media. kalian pasti akan. Dasar orang tua bodoh. Tahu diri. Jika kau membuat masalah lagi, ini tidak hanya akan menjadi patah kaki. Sesederhana itu. Kembalikan Liangtin gift itu padaku. Kau orang tua, jangan bergerak. Kembalikan padaku. Persetan denganmu. Kembalikan Liangtin gift itu padaku. Apel, kau sangat peduli dengan benda ini. Kembalikan Liangtin gift itu padaku. Ini adalah satu-satunya kenang-kenangan antara aku dan putraku. Satu-satunya kenang-kenangan di antara kita. Kau berani menyebut-nyebut putramu yang tidak berguna itu seperti orang gila, mencari selama lebih dari 20 tahun dan masih tidak bisa menemukannya. Aku curiga dia hanya buah imajinasimu.
Dian. Kau, Kembalikan liontin gift itu padaku. Singkirkan dia dariku. Kembalikan liontin gift itu padaku. Telingaku. orang tua. Kau pantas mati. Beraninya kau menggigit suamiku. Suamiku, apa kau baik-baik saja? Bagaimana mungkin aku baik-baik saja? Kalian, pukuli dia sampai mati. Aku akan bertanggung jawab jika dia mati. Kembalikan liontin gift itu padaku. Kembalikan liontin gift itu padaku. Kau menginginkannya. Aku tidak akan memberikannya padamu. Aku juga akan menghancurkannya. Tidak. Tidak. Direktur Kie, ada di sana. Tunggu sebentar. Direktur Kie, ada apa? Cahaya liontin gift itu sudah hilang. Liontin gift itu pecah. Changkon. Ayah kehilanganmu. Changkon. Itu nama putramu yang terkutuk, bukan? Tunggu sebentar. Nama keluarga Qin nama Changkon. Kau tidak mungkin mengatakan bahwa Direktur Qin Wang, Qin Changkong adalah putramu, kan? Bagaimana itu mungkin? Apa aku The tidak film was tahu? Si translated pincang tua ini, and orang seperti narrated apa by Qin M Changkong itu? Media. Dia adalah pria yang berdiri di puncak dunia. Jika dia benar-benar kakakku, mungkin aku bisa berpura-pura menjadi berbakti padamu. Sayang sekali, dia bukan. Putri durhaka. Aku tidak pernah menyangka bahwa kau akan mengabaikan bahkan ikatan darah demi uang kekuasaan dan ketenaran. Orang tua, berhenti memutarbalikkan kebenaran di sini. Apa maksudmu aku meninggalkannya? Jelas karena kamu tidak kompeten. 20 tahun yang lalu keluarga Qinku juga merupakan keluarga terkemuka di ibu kota. Jika kami tidak difitnah oleh para penjahat. Baiklah. Berhenti bicara omong kosong dengannya. Usir dia untukku. Jangan menunda perjamuan. Kalian, usir dia untukku. Jangan mengotori tempat ini. Ya, Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. orang tua, bersikaplah yang baik. Direktur Qin hadir di sini. Berhenti kalian semua. Ayah, kau di sini. Nah, apa yang terjadi di sini? Dia hanya seorang kurir bau. Kami baru saja akan mengusirnya. Zhou-Xia, kau akan menghadapi pembalasan. Pembalasan, kau tidak punya kekuasaan atau pengaruh. Namun kau berani berbicara begitu liar di sini. Kau benar-benar mencari mati. Mengapa membuang-buang kata untuknya? Cepat bereskan dia dengan bersih. Ya, kalian beberapa orang, cepat usir dia. Orang ini, mengapa dia memberiku perasaan yang akrab? Tunggu sebentar. Apa yang harus ditunggu? Diam. Direktur Kie, apakah Anda punya instruksi? Paman. Siapa nama Anda? Sekumpulan bajingan yang bersekongkol bersama. Mengapa kau berpura-pura menjadi orang baik? Dari mana datangnya orang rendahan ini? Dia benar-benar meludahi Direktur Kie. Direktur Kie, Anda baik-baik saja. Kalian beberapa orang, beri dia pelajaran yang bagus. Lupakan saja. Biarkan dia pergi. Apakah kau mendengarnya? Cepat seret dia keluar, agar tidak mengotori mata Direktur Kie. Jenggu. Ini adalah benar sekali. The film was Berdiri di translated hadapanmu. and narrated Tidak by lain M adalah Media. Direktur Grup Qin Wang yang mendominasi seluruh dunia. Sang jenius bisnis Qin Changkon. Direktur Kie. Ya ampun, mungkinkah
Apakah itu benar-benar Direktur Qin itu? Bisa bertemu dengan legenda hidup ini adalah keberuntungan yang telah aku kembangkan dalam hidup ini. Bukan hanya kamu. Sosok terkemuka sekaliber ini, berapa banyak orang di dunia yang bisa bertemu bahkan sekali. Ini tidak bisa dipercaya. Kapan Ayat dan Direktur Kie bertemu? Jika kita bisa menjalin hubungan baik dengan Direktur Kie, seorang wali kota belaka, tidak akan berarti banyak. Zhou Xian putra tunggal keluarga Shou memberi hormat kepada Direktur Kie. Memberi hormat kepada Direktur Qin. Menghormati Direktur Kie. Aneh. Sosok seperti Direktur Qin. Mengapa dia tiba-tiba datang ke Jiangcheng? Mungkinkah dia benar-benar memiliki hubungan dengan orang tua itu? Kakimu. Apa yang terjadi padanya? Melapor kepada Direktur Kie. Itu disebabkan oleh flu. Penyakit lama. Ya benar. Baiklah. Kalian tidak perlu berlutut lagi. Kalian semua berdirilah. Tujuan saya datang kali ini, terutama untuk mencari seorang kerabat. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Direktur Kie. Saya ingin tahu, mengapa Anda datang kali ini? Kerabat macam apa yang Anda cari? Saya ingin tahu apakah ada di antara kalian pernah melihat Leontin Giok seperti ini. Kakiku. Orang tua bodoh yang tidak tahu tempatnya. Pergi sejauh mungkin. Paman, kenapa kau berlumuran darah? Di mana istri dan putrimu? Aku... Gadis, betapa konyolnya. Kakiku tidak patah oleh tangan musuhku. Tapi secara pribadi dipatahkan oleh putriku yang paling kucintai. Apa? Mereka terlalu tidak manusiawi. Ini ilegal. Hal yang paling kubenci adalah Leontin Giokku pecah. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Leontin Giok. Kenapa mengkhawatirkan Leontin Giok sekarang? Yang penting sekarang adalah kesehatanmu, Paman. Tidak. Kau tidak mengerti. Leontin Giok itu pecah. Aku tidak akan bisa menemukan putraku. Ini semua salahku. Seharusnya aku sudah lama melepaskan segalanya untuk mencarinya. Putraku. Paman. Tolong seseorang tolong. Tolong Paman tolong. Paman. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Leontin Giok ini? Melihat ekspresi kalian. Kalian pasti pernah melihat Leontin Giok ini. Orang itu barusan. Direktur Kie. Saya memang pernah melihat Leontin Giok ini. Saya penasaran apa maksud Anda. Dalam mencari Leontin Giok ini, awalnya ada 2 buah Leontin Giok ini. Itu adalah Giok orang tua anak dari keluarga Qin saya. 20 tahun yang lalu, saya terpaksa berpisah dari ayah saya. Dan kami masing-masing memegang setengah bagian. Sekarang saya mengikuti petunjuk Leontin Giok ini untuk menemukan kerabat terdekat saya. Bajingan beracun ini sebenarnya masih hidup. Dan dia bahkan telah menjadi sosok yang begitu terkemuka. Liu tua, biar ku beritahu. Bagaimanapun juga, kita sama sekali tidak bisa membiarkan bajingan beracun ini mengetahui cerita di balik masalah ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Nah, jika kamu tahu sesuatu, cepat bicara. Sebenarnya, Cangkon. Anakku. Sudah 20 tahun. Aku akhirnya menemukanmu. Anda ayah saya. Wali Kota Liu, jangan sembarangan mengklaim siapapun sebagai kerabat. Aku tidak mengaku siapapun secara salah. Dulu keluarga Qin kita mengalami kemalangan. Untuk bertahan hidup, aku bersembunyi dan mengganti namaku. Bahkan kaki ini. Cangkon. Ayah mematahkan kakinya untuk menyelamatkanmu. Mungkinkah kamu sudah melupakan dendam dari dulu? Benar-benar Anda. Tapi bukankah Anda baru saja mengatakan, jika aku tidak mengatakan itu, apa yang bisa kulakukan? Untuk bertahan hidup,
Aku menyembunyikan identitasku. Bertunangan dan membesarkan seorang putri. Hanya untuk bersembunyi. Agar tidak dikenali oleh para penjahat itu. Lagi pula, ayah juga tidak bisa menemukanmu. Ya Cangkong. Tahukah Anda? Ayahmu setiap hari terus membicarakanmu di depanku. Ayahmu bilang dia masih punya seorang putra, hilang di luar. Bagaimanapun juga, dia harus menemukannya kembali. Saya mengerti. Ayah, saya akhirnya menemukanmu. Saya sangat gembira. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Jika wali kota Liu adalah ayah Direktur Kie, bukankah keluarga Shou kita akan terhubung dengan Direktur Kie? Nah, pertunanganmu dengan The Yuan film Yuan. was translated Bagus sekali. and narrated by M Ya. Media. Ya, ayah. Ayah bahkan tidak tahu. Benar-benar Leontin Giok ini. Semua ini berkat Leontin Giok ini yang memungkinkan saya menemukanmu. Di mana Leontin Giok Anda? Ini, tidak. Leontin Giok itu masih ada pada Qin Junchan. Biarkan aku lewat. Biarkan aku lewat. Paman, kau sama sekali tidak boleh terjadi apa-apa padamu. Cangkong, ayah minta maaf padamu. Ayah tidak bisa melihat. Kau terbang tinggi di atas Cangkong. Ayah tidak bisa melihatnya lagi. Anggota keluarga mohon tunggu di luar sebentar. Leontin Giok itu pecah. Ya. Pecah. Bagaimana bisa tiba-tiba pecah? Itu semua karena, barusan, orang yang kamu lihat itu, dia membuat masalah. Dan memecahkan Leontin Giok itu. Semua ini tidak penting. Syukurlah kita ayah dan anak bisa bersatu kembali. Ayah akan memberitahumu tentang sebuah kabar gembira yang besar. Yuan Yuan, kemarilah. Kemari. Ini adalah aku dan anak bibi Lily. Bernama Qin Yuan Yuan, adik perempuanmu. Hari ini adalah pesta pertunangan Yeng dan Xiaozhou. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Saya ternyata punya adik perempuan. Aku tidak menyangka, kakakku ternyata adalah Direktur Ken yang legendaris. Direktur Qin, nama saya Xu Xian. Saya suami Yuan Yuan dan akan menjadi iparmu di masa depan. Saya pasti akan menjaga Yuan Yuan dengan baik. Kalau begitu, maka kita akan menjadi satu keluarga mulai sekarang. Sepertinya hari ini, kita punya dua perayaan sekaligus. Kita tidak boleh pulang sampai mabuk. Ya, tidak pulang sampai mabuk. Ruang operasi. Paman, kau sama sekali tidak boleh terjadi apa-apa padamu. Cangkong. The Ayah, film saya was akhirnya translated menemukanmu. and narrated by M Media. Bagaimana dokternya? Apakah Anda anggota keluarga? Kurasa begitu. Pasien sementara, sudah di luar bahaya. Hanya saja seumur hidupnya, dia akan berada di kursi roda. Benar, biaya operasinya 500.000. Anda harus segera membayarnya. Jangan menunda perawatan selanjutnya. Paman, dulu kau memberiku makan dan mengirimku ke panti asuhan. Sekarang, giliranku membalas kebaikanmu. Halo. Aku perlu meminjam uang. Saya tidak menyangka Direktur Kie adalah putra wali kota Liu. Sepertinya Jiang Cheng kita penuh dengan orang-orang berbakat. Saya juga tidak menyangka bahwa putraku sebenarnya adalah Direktur Qin Wang yang legendaris. Ayah, saya harus berterima kasih kepada Anda untuk ini. Saat Anda mengajak saya bermain layang-layang waktu itu, kata-kata yang Anda ucapkan kepada saya. Anien. Layang-layang. Benar sekali. Saya kira Anda pasti masih ingat kata-kata itu kan? Saya tidak ingat. Anda tidak ingat. Lihat. Ayah sudah tua. Daya ingat saya tidak baik. Itu benar. Bagaimanapun 20 tahun telah berlalu. Wajar jika Anda tidak ingat. Benar kakak. Ayah sudah tua sekarang.
Banyak hal, dia tidak bisa mengingat dengan jelas. Baiklah, kalau begitu, saya hanya menyebutkannya secara santai. Terbang ke atas. Tinggi sekali. Lebih tinggi, lebih tinggi. Baiklah. Cangkong, apakah kau tahu mengapa ayah ingin memberimu layang-layang ini? Aku tidak tahu. Dunia ini luas. Ayah berharap masa depanmu tidak akan menyerah pada ketidakkekalan dunia fana, tapi terbang tinggi seperti elang di langit. Ya, Cangkong enak. Anda sendiri yang mengatakan, saya harus seperti elang, melayang tinggi di langit. Tapi mengapa Anda melupakan semuanya? Mungkinkah ada sesuatu yang aneh terjadi? Ini adalah Benar sekali. Itulah prinsipnya. Cangkon. Dalam beberapa hari akan menjadi hari pernikahan adik perempuanmu. Hari pernikahan. Kamu harus datang dan hadir. Pasti? Saat itu saya akan menjadikan Yuan Yuan pengantin paling memukau di The dunia. film was translated and narrated Lihat. by M Media. Ayah tidak enak badan. Saya ingin pulang dan istirahat. Baik, Ayah. Anda kembali dan istirahat dulu. Hati-hati. Direktur King, mengapa Anda tidak istirahat? Tunggu. Apakah Anda punya instruksi lain? Nama Anda Shou Xiankan. Jujur katakan padaku, sebelum aku tiba, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Ini. Bicaralah saat aku menyuruhmu bicara. Jangan gagap atau bertele-tele. Direktur Kie, saya tidak tahu. Kurir itu, saya juga tidak mengenalnya. Xu Shenggu. Apa menurutmu putramu berbohong padaku? Direktur Kie, meskipun putra pemberontak itu nakal, dia masih tahu mana yang benar dan salah, dan bisa membedakan dengan jelas. Baiklah. Jika aku tahu bahwa keluarga Shulmu berani menipuku, semua orang di keluarga Shou, tidak dewa maupun hantu bisa menyelamatkan mereka. Ya harap tenang, Direktur Kie. Silver Fox, kau datang jauh-jauh ke Jiangchen. Ya, Namun kau tidak tahu apa-apa saat ditanya, apa sebenarnya yang kau sembunyikan dariku? Sialan, wanita. Aku akhirnya menemukanmu. Apa yang kamu lihat? Jika kau tidak mau mati, cepat pergi. apa yang ingin kau lakukan? Bayar utangmu. Itu sudah sepantasnya. Kau memintaku meminjam 500.000 2 hari yang lalu. Sekarang termasuk pokok dan bunga jadi 1 juta. Baru beberapa hari. Bagaimana bisa menjadi 1 juta sekarang? Gadis kecil, kau baik-baik saja. Kami adalah rentennya. Apa? Xiao Song dasar anak bodoh. Paman dan kamu sama sekali tidak saling kenal. Apakah yang kamu lakukan ini sepadan? Bagaimana mungkin itu tidak sepadan? Aku kehilangan orang tuaku saat kecil dan hanya pertemuan singkat. Namun kau mengizinkanku merasakan kasih sayang seorang ayah. Kau tidak tahu? Roti pipi Wijen itu begitu harum. Xiao Song, kamu benar-benar anak yang baik. Pada usia yang sama. Jika Yuan-Yuanku separuh saja baik sepertimu itu akan sangat bagus. Kenapa kau BR lama-lama? Apa kau sedang berakting dalam drama Qiong Yao? Jika kau punya uang, bayar utangnya. Jika kau tidak punya uang, ada cara untuk mendapatkan uang meskipun kau tidak punya. Melihatmu gadis kecil, kau cukup cantik. Kenapa kau tidak berdandan sedikit dan pergi keluar mencari uang? Lakukan beberapa putaran, dan uangnya akan kembali. Jangan keterlaluan. Ini adalah masyarakat yang taat hukum. Baik, dan syarat orang ini, turun ke sini. Apa yang kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Lakukan apa? Beraninya kau mengolok-olok saudaraku Jianglan. Bahkan jika kau mati sia-sia. Jangan. Saudara-saudara serang. Seseorang akan mati. Kenakan padanya. Kalian sangat tidak manusiawi. Kalian akan dihukum. Kalian akan
Dihukum. Ini yang kau dapat karena menyinggungku, Jianglan. Semua berhenti. Apa yang terjadi? Kecantikan lain telah tiba. Cantik. Apa yang kau lakukan di sini? Kau berani memukulku. Bahasa cabul. Pantas mendapatkannya. Aku akan membunuhmu, aku akan. Kenapa kau berdiri di sana terpaku tolong? Tuan, diturunkan. Kau. Siapa kau? Kau belum memenuhi syarat. Untuk mengetahui namaku, Jianglang, aku adalah Tiran Jiangchen. Apa kau tidak takut balas dendamku? Naga banjir di langit. Harimau ganas di bawah tanah. Harus semua takut padaku. Benda macam apa kau ini, Jianglan? Apa yang terjadi? Jelaskan dengan jelas. Jika aku memberitahumu, maukah kau melepaskanku? Kakiku patah. Apa kau iblis? Bicaralah. Aku hanya seorang kakak yang meminjamkan uang. Gadis kecil ini The film was meminjam uang dariku. translated Aku and baru datang hari ini narrated by untuk M. menagih Media. uangnya. Meminta uang. Ya. Berapa banyak yang dia pinjam? Berapa banyak yang kau tuntut dia bayar? Dia meminjam 1 juta dariku. Kau berbohong. Jelas-jelas itu 500.000. Kau. Hanya 2 hari. Dan kau sudah menuntutku membayar 1 juta. Bukan berarti aku bilang tidak akan membayar uangnya. Namun kau menggunakan kekerasan dan melukai orang. Ini 1 juta. 500.000 adalah pokoknya. 50 juta lainnya adalah untuk mengobati kakimu. Pergi. Longlong, Paman, Longlong, apa kau baik-baik saja, Paman? Longlong. Paman. Baiklah, kami baik-baik saja sekarang. Longlong, Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. anakku. Anakku. Paman. Siapa kamu? Paman. Apakah kau masih mengingatku? Orang jahat. Kamu adalah orang jahat. Kamu adalah kaki tangan yang menyakiti anakku. Jangan sentuh aku. Kamu adalah orang jahat. Tuan, Sepertinya aku salah mengingat. Dia benar-benar tidak mengingatku. apa kau mengenal paman ini? Kupikir aku mengenalnya. Aku bahkan berpikir, kau adalah kerabatnya. Paman ini benar-benar sengsara. Aku tidak tahu kenapa. Dia oleh tokoh-tokoh penting itu, dipukuli hingga seperti ini. Dia hampir kehilangan nyawanya. Paman, Orang jahat. Kalian semua orang jahat. tidak baik. Ada apa? Dia bahkan tidak mengingatku. Mungkin. Otaknya terluka. Rumah sakit Guangning. Longlong. Paman, kemana kita harus pergi untuk mencari Leontin Giok itu? Longlong. Longlong yang tersesat. Aku ingin mencari Longlong. Benar. Leontin Giok, kerusakan itu terjadi di Hotel Phoenix Venger. Aku bisa langsung pergi ke sana. Ayo pergi. Selamat Wali Kota Liu. Akhirnya menemukan putramu yang telah lama hilang. Setelah bertahun-tahun. Dan, dia adalah legenda. Direktur Kinwon. Masih memanggilnya Wali Kota Liu. Sudah waktunya untuk mengubah panggilan. Panggil dia Wali Kota Qin. Selamat-selamat. Baiklah. Silakan layani diri kalian sendiri. Aku harus permisi. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Bersulang untuk putraku Changkon. Bersulang. Bersulang. Longlong. Upacara pernikahan. Orang jahat.
Aku takut. Apa sebenarnya yang mereka lakukan pada seorang lelaki tua sampai membuat pamanku tanpa sadar begitu ketakutan seperti ini? Sangat takut. Paman, aku akan membawamu masuk sekarang. Membawamu mencari Longlong. Aku menolak percaya. Mereka berani melakukan apapun di depan begitu banyak orang. Melakukan tindakan. Aku tidak akan pergi, aku takut. Aku takut. Apakah laporan palsu untukku dan Yuan Yuan sudah siap? Dalam perjalanan. Omong-omong soal ini, cukup sial. Dulu, aku tidur denganmu duluan. Sebelum merayu Qin Junchen. Aku benar-benar tidak menyangka Yuan Yuan ternyata adalah putrinya. Sungguh sial. Tapi apa yang sudah terjadi biarlah terjadi. Itulah satu-satunya cara. Aku menghabiskan 20 tahun untuk mengintegrasikan semua sumber daya keluarga Qin sepenuhnya dan menjadi wali kota. Aku tidak bisa membiarkannya hancur karena Qin Changkong. Dan itu dihancurkan. Tidak masalah, selama dia mengakui kamu sebagai ayahnya sekarang. Ikut saja permainannya. Mungkin suatu hari nanti, keluarga kita benar-benar akan bisa mengendalikan grup Qin Wang. Jika aku tahu kakakku adalah Qin Changkong, aku tidak akan mematahkan kaki Qin Junchen. Dia datang. Longlong. Longlongku ada di sini. Di mana Longlong? Aku ingin mencari Longlong. Orang tua. Mengapa dia? Kupikir Direktur Qin ada di sini. Sungguh mengecewakan. Siapa kedua orang ini? Aku tidak mengenali salah satu dari mereka. Mendorong kursi roda. Sungguh sial. Sialan. Kamu berani datang bahkan dengan kaki patah. Masih belum menyerah ya? Apa yang sedang kamu lakukan? Paman adalah ayahmu. Bagaimana bisa kamu memukulnya? Ayah Qin Yuan Yuan. Bukankah dia wali kota? Apa hubungannya dia dengan orang tua ini? Tidak tahu. Mari kita tonton pertunjukannya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ayahku dia adalah wali kota. Bagaimana mungkin dia, orang ini? Kamu sekarang mengatakan bahwa dia adalah sampah. Lalu pernahkah kamu mempertimbangkan bahwa tanpa dia tidak akan ada kamu? Dialah yang menanggung kesulitan dan membesarkanmu. Anugerah kelahiran dan pengasuhan lebih besar dari langit. Kamu bahkan tidak mengerti konsep bakti. Apakah kamu bahkan pantas menjadi manusia? Apa keistimewaan kelahiran dan didikan? Aku tidak hubungan apapun dengan orang ini. Jika kamu terus bicara omong kosong, aku akan membuatmu membayar harganya. Tidak ada hubungan. Lihatlah baik-baik. Lihatlah rambutnya yang memutih. Lihatlah kapalan di tangannya. Dan kerutan di wajahnya. Hal-hal ini, semua karena dia membesarkanmu. Putri durhaka ini, tidak menyisakan upaya. Bukti bekerja siang dan malam. Kamu lihat pria ini yang mengorbankan segalanya untuk keluarganya. Katakan sekali lagi, apakah kalian berdua benar-benar tidak memiliki hubungan? Cukup. Kamu pikir kamu siapa? The film Apa was hakmu translated menceramahiku? and Tentu saja ini narrated giliranku. by M. Bukan Media. hanya aku yang bisa menceramahimu. Tak terhitung, orang tua di dunia ini yang telah berjuang keras untuk anak-anak mereka seumur hidup. Semua berhak menceramahimu. Aku membenci kamu. Kamu apa? Putri durhaka sepertimu. Hidup hanya membuang-buang makanan. Kamu pantas dikutuk langit. Aku akan membunuhmu. Putri, jangan terlalu gelisah. Datang dan bunuh aku kalau begitu. Semakin bersalah perasaanmu, semakin itu membuktikan bahwa kamu sendiri tahu. Kamu tahu kamu salah. Kamu tahu kamu mengecewakan paman. Kamu mengecewakan setiap helai rambutnya. Dan setiap kepalan, rambut putih dan kapalan apa? Apa hubungannya denganku? Itu hanya membuktikan ketidakmampuannya. Lalu, kamu bisa mengeraskan hatimu dan mematahkan kaki ayah kandungmu sendiri. Apakah kakinya cukup? Orang tua, katakan sesuatu. Baiklah, sekarang kamu menyewa seseorang untuk membantumu. Menjelek-jelekan begitu. Kalau begitu ceritakan kepada semua orang tentang tahun-tahun pengorbanan yang kamu lakukan untukku. Katakan semuanya. Longlong. Aku harus mencari Longlong. Longlongku ada di sini. Aku harus mencari Longlong. Apa yang terjadi? Mungkinkah Qin Junchen sudah pikun? Idiot. Mengapa dia tiba-tiba menjadi bodoh? Kamu berani bertanya mengapa? Paman orang yang begitu baik. Orang dirugikan oleh kalian semua. Mengubahnya menjadi bukan manusia maupun hantu. Dan kamu mengaku sebagai putri kandungnya. Kamu benar-benar lebih buruk dari babi dan anjing. Aku bukan putrinya. Itu yang pantas dia dapatkan. Berhenti bicara omong kosong. Aku akan menghapusmu dari Jiangcheng. Ancaman apa untuk menghapusku dari Jiangcheng? Aku tidak takut padamu.
Kamu memiliki hati nurani yang bersalah. Liu tua, Qin Changkong akan segera datang. Masalah ini tidak bisa berlanjut. Jika ini terus memburuk seperti ini, kita semua akan tamat. Anak muda, kamu harus bertanggung jawab atas perkataanmu. Hal-hal yang kamu katakan ini, apakah kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri? Tidak persis. Tapi, Karena kamu tidak melihatnya, maka itu hanyalah spekulasi liar. Penjaga, bawa mereka berdua ke bawah untukku. Siksa mereka dengan kejam. Aku ingin melihat siapa yang ingin mencelakai Yuan-Yuan keluargaku. Jangan sentuh aku. Longlongku ada di sini. Aku ingin mencari Longlong. gila, omong kosong. Apa yang kamu katakan? Bungkam mulutnya. Qin Yuan-Yuan, apakah kamu bahkan manusia? Bagaimana bisa kamu memperlakukan ayahmu seperti ini? Masih keras kepala padahal kematian sudah di depan mata. Aku memberitahumu, kamu mencari mati. Mencari mati. Jika kamu punya nyali lepaskan aku. Aku tidak takut membawamu ke pengadilan. Wali kota, Direktur Qin hampir tiba. Cukup. Rakyat jelata yang bodoh. Masih berani keras kepala. Seret dia ke bawah. Direktur Qin Qin Changkong telah tiba. Dia di sini, dia di sini. Direktur Qin Wang, dia benar-benar di sini. Waktunya tepat sekali. Selamat datang Direktur Qin Wang. Bersikaplah baik dan masuklah ke sana. Jangan dorong aku tahu cara berjalan. Bodoh, aku ingin menemukan bodoh. Longlong tidak ada di sini. Longlong. Apa yang sedang kamu lakukan? Bahkan jika kamu menangkap seseorang, Anda masih perlu mengikuti prosedur hukum kan? Prosedur hukum. Apa kau bercanda? Dengan jaminan wali kota, The selama film kami was tidak memukulmu translated sampai mati, and narrated kami bisa by melakukan M apapun Media. yang kami inginkan dengan sisanya. Anda menggunakan penyiksaan. Ini melanggar hukum. Berhenti bicara omong kosong. Kamu dulu bekerja sebagai penjaga keamanan di sini. Apa kamu tidak mengerti aturan di sini? Pukul dia. Orang-orang jahat. Paman, Orang-orang jahat. Ayah. Semua bangunlah. Anakku. Aku sangat senang kamu bisa hadir. Pernikahan Yuan-Yuan hari ini. Ayah sangat senang. Maaf. Aku butuh waktu untuk menyiapkan hadiah. Jadi aku terlambat. Tidak terlambat, tidak terlambat. Direktur Qin sangat sibuk. Ini adalah suatu kehormatan bagi kita semua. Membuatmu menghiasi perjamuan ini. Benar. Yuan-Yuan. Hari ini adalah hari pernikahanmu. Selama 20 tahun terakhir, aku belum. Dengan patuh di sisi ayah. Dengan kehadiranmu. Seharusnya ayah juga sedikit lebih bahagia. ya. Benar sekali. Tepat sekali, tepat sekali, tepat sekali. Yuan-Yuan adalah gadis yang sangat baik. Dia sangat berbakti, dan aku sangat senang. Bagus, karena memang begitu. Karena aku di sini hari ini, hadiah ucapan selamat secara alami akan disampaikan. Silver Fox. Sajikan hadiah ucapan selamat untuk mengucapkan selamat kepada Tuan Zhao dan Nona Qin atas pernikahan mereka. Grup Qin Wang mempersembahkan 30 batangan emas bernilai puluhan juta, sebuah rumah halaman tingkat atas, dan kerjasama yang mendalam. Pesanan ratusan miliar untuk kerjasama mendalam dengan grup Qin Wang. Pesanan ratusan miliar. Dengan pesanan ini, keluarga show kita akan melambung tinggi di negeri naga. Nah, pergi ucapkan terima kasih kepada Direktur Kie. Terima kasih Direktur Kie. Apa yang kamu panggil dia? Panggil dia kakak. Terima kasih kakak, bangunlah. Kita semua keluarga sekarang. Paman, Ayo pergi. Selesai memukuli hari ini, lanjutkan memukuli besok. Aku ingin mencari Longlong. Paman. Bantu aku melepaskan ikatan di belakang. Lepaskan. Lepaskan perlahan. Paman tidak apa-apa. Paman.
The film was translated and Xiosong narrated ceritakan by tentang dirimu. M-Media. Kamu tidak menjaga gerbang utama dengan benar, tapi bersikeras ikut campur dalam urusan orang penting. Sekarang tidak ada orang di pintu masuk. Kakak hanya bisa membantumu kali ini saja. Cepatlah pergi. Setelah kamu pergi jangan kembali. Benar. Jika seseorang menangkapmu, jangan sekali-kali menjualku. Tidak. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku tidak bisa membiarkan orang jahat menang. Mereka bilang Direktur Qin akan datang. Benar, kita bisa meminta bantuan Direktur Qin. Aku ingin mencari Longlong. Longlong tidak ada di sini. Ayah, aku juga menyiapkan hadiah untukmu. Aku juga punya hadiah. Dulu aku masih kecil. Kaulah yang menopang langit untukku. Terlebih lagi demi menyelamatkanku. Kakimu dipatahkan oleh kelompok preman itu. Selama bertahun-tahun setiap kali aku memikirkan kejadian itu, hatiku sangat sakit. Ini hampir menjadi kekhawatiran yang mendalam di hatiku. Benar sekali. Ayah dulu untuk menyelamatkanmu. Patah kaki. Selama bertahun-tahun, banyak orang telah menertawakan. Itulah mengapa aku kembali kali ini, tidak hanya untuk menemukan para pelaku yang melukai keluarga Qin saat itu, dalang sebenarnya, tetapi juga untuk menyembuhkan kakimu. Anakku, biarkan hal-hal di masa lalu berlalu saja. Mari kita menantikan segalanya. Baiklah. Kalau begitu balas dendam bisa menunggu. Mari kita sembuhkan kakimu dulu. Ini semua adalah penyakit lama. Banyak dokter terkenal telah mengatakan, itu tidak bisa disembuhkan. Kamu punya cara. Tentu saja. Benda ini disebut pil transformasi dewa. Pil transformasi dewa, ini sebenarnya yang legendaris, yang bisa menumbuhkan daging dari tulang. Pil transformasi dewa yang menyembuhkan tulang patah. Hanya ada satu pil transformasi dewa di dunia. Hanya yang ini. Sulit untuk mengatakan untuk orang lain, tapi jika Direktur Qin memegangnya, itu normal. Hadiah yang begitu berharga. Apakah pantas bagiku untuk menerimanya? Ayah. Kau adalah ayahku. Kau memberiku kehidupan. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan, selain dirimu di dunia ini, akan ada orang kedua yang pantas mendapatkannya. Di mana Direktur Qin? Direktur Qin tolong belah kami. Xiosong. Kenapa dia ada di sini? Luka-luka di tubuhnya. Mereka. Mengapa mereka di sini lagi? Jangan bicara omong kosong. Apa yang terjadi? Siapa yang membiarkanmu masuk? Apakah ini tidak akan pernah berakhir? Di mana Direktur Qin? Aku ada yang ingin ditanyakan. Bajingan, apa kamu tahu? Ini adalah perjamuan keluarga show kita. Kamu menerobos masuk. Dia orang jahat, dia orang jahat. The film was translated Xiu Xian, and narrated by Mengapa membuang-buang kata dengan mereka? Cepat usir mereka. Ya, keamanan. Mana keamanannya? Apa yang sedang kamu lakukan? Tuan Muda Shol, ada apa Tuan Muda Shol? Kau masih bertanya padaku. Apa kau buta? Lihat siapa mereka. Xiosong, kau bocah kecil. Bukankah sudah kubilang untuk pergi? Kakak Xiaoming, aku tidak bisa pergi. Bukankah kau hanya sengaja mencoba menyakitiku? Masih mengobrol. Apa aku harus mengajarimu? Apa yang harus dilakukan? Ya Tuan Muda Shol. Xiosong, jangan salahkan aku karena kejam. Berhenti. Ada apa Direktur Qie? Tamu disambut. Kalian keluarga Shol memperlakukan tamu seperti ini. Bukankah ini sedikit terlalu sombong dan mendominasi? Kakak Qin. Mengapa kamu begitu impulsif jika kamu menyinggung mereka? Karena aku, hari-harimu di Jiangchen di masa depan tidak akan mudah. Kalian tidak perlu mengkhawatirkanku. Mereka tidak akan berani melakukan apapun padaku. Apa yang kalian inginkan dari Direktur Qie? Aku bisa membantumu. Kakak Qin, jangan berpura-pura lagi. Kita dalam masalah besar. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu selesaikan. Kami tidak ingin melibatkanmu. Jangan khawatir. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padaku. Bicaralah. Tuan, serahkan padaku.
Cepat. Orang yang dia cari adalah Direktur Kie. Mungkinkah Anda adalah Direktur Kie? Nah, mungkin begitu. Tapi bagaimanapun juga hari ini adalah hari yang menggembirakan. Membiarkan dua orang luar masuk. Tidak sesuai dengan aturan. Aturan. Apakah kalian lupa? Di dunia ini, aturanku adalah aturan. Selain itu, Xiaosong adalah temanku. Teman. Sialan. Kapan bocah kecil ini mengenal Direktur Kie? Sejujurnya, apakah ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku? Tentu saja tidak. Benar. Dia adalah teman yang baru saja kutemui. The film was translated Karena dia temanmu. and narrated by M Media. Maka dia adalah seorang VEP. Ya Tuhan. Kakak Qin. Jujur saja, apa identitas aslimu? Mengapa bahkan wali kota harus mendengarkanmu? Sekarang, setelah semuanya sampai pada titik ini, aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Aku adalah Presiden Grup Kinwan, Kim Changkon. Apa kakak Qin? Anda Direktur Qin. Apakah aku bermimpi? Tidak baik. Qin Changkong mengungkapkan identitasnya sialan. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Ibu? Jika Qin Changkong tahu bahwa aku mematahkan kaki ayahnya, aku tamat. Haruskah kita kabur? Kabur. Tidak perlu lari. Hanya Li Xiaosong belaka. Tidak cukup untuk mengekspos kita. Bagaimanapun Qin Junchen sudah menjadi idiot. Atau amnesia. Tentu saja kamu tidak bermimpi. Meskipun aku tidak tahu apa yang Direktur Qin lakukan di sini. Tapi Xiaosong meminta Direktur Qin untuk membela aku dan pamanku. Xiaosong katakan langsung ada apa. Begini kakak Qin. Direktur Qin. Sejak Anda pergi, paman saya terus berteriak tentang mencari Longlong. Apa itu Longlong? Longlong adalah pecahan Leontin Giok. Lalu kenapa datang ke sini untuk mencarinya? Karena Leontin Giok itu pecah di sini. Dan pada Leontin Giok itu ada juga, Kak, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia tidak tahu apa-apa. Benar. Tunggu sebentar Direktur Qin. Qin Yuan. Apa yang baru saja dia panggil padamu? Qin Yuan adalah adik kandungku. Jadi wajar dia memanggilku kakak. Apakah ada masalah dengan itu? Tentu saja ada masalah. Bagaimana mungkin Qin Yuan, adikmu? Aku ingat dengan jelas, Qin Yuan adalah putri pamanku. Apel. Omong kosong belaka. Seorang wanita yang mengoceh omong kosong. Seseorang datang. Cepat bawa dia keluar dari sini untukku. Semuanya berhenti. Anakku, kau tidak boleh tertipu olehnya. Yuan adalah saudari kandungmu. Bagaimana mungkin dia menjadi putri orang tua bangka itu? Ya Direktur Kie, wanita ini hanyalah salah satu dari penjaga keamanan keluarga show kami. Sampah dari lapisan bawah masyarakat. Apa yang dia katakan tidak bisa dipercaya. Aku tidak berbohong, aku hanya tidak tahan dengan kalian, orang kaya dan berkuasa, yang menindas yang lemah. Aku berani datang hari ini. Aku tidak takut akan balas dendammu. Masih bicara omong kosong. Keamanan. Apa yang kalian tunggu? Tidakkah kalian dengar apa yang dikatakan wali kota? Ya, siapa yang berani? Shuxia, kenapa kamu begitu gelisah? Mungkinkah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Direktur Qin saya. Diam. Apa kau ingin membuat Direktur Qin kesal? Longlong. Longlong, aku ingin menemukan Longlong. Seperti yang diduga. Aku tahu ada yang tidak beres. Jadi Qin Junche adalah seorang idiot. Aku ingin mencari Longlong. Jangan hentikan aku. Aku ingin mencari Longlong. Ini adalah kejutan besar. Apapun alasannya. Itu adalah hal yang baik. Sepertinya Tuhan memihak kita.
minggir. Ada apa ini? Berhenti bertingkah gila di sini. Cangkong, lihat. Dia hanya seorang idiot. Kau tidak bisa memanjakannya dan menyebabkan keributan di pesta pernikahan ini. Jika tidak, pernikahan Yuan ini tidak akan terjadi. Itu benar. Tapi masalah Yuan harus diklarifikasi. Pria ini sangat berisik. Sial sekali. Jika kamu ingin gila, jangan pilih tempat ini. Apa Longlong? Jadi mereka di sini untuk mencari Liontin Jiao, Xiu Xian. Mereka mencari Liontin Jiao. Kita tidak boleh membiarkan Qin Changkong tahu tentang keberadaan Liontin Jiao. Ya. Penjaga keamanan, apa yang kalian tunggu? Cepat usir orang ini. Ya. Jangan bergerak, aku bisa jalan sendiri. Tunggu sebentar. Cangkong, dengarkan aku. Dengarkan saja Ayal. Jangan biarkan dua semut kecil yang tidak penting merusak suasana hati kita. Bagaimanapun juga, hari ini adalah hari bahagia The film was Yuan. translated Benar and kakak, narrated kami by masih M menunggu Media. untuk bersulang denganmu. Longlong. Menemukanmu. Anakku yang baik. Aku akhirnya menemukan Longlong. Kali ini aku akhirnya membawamu pulang. Ayah tidak akan pernah lagi meninggalkanmu. Berhenti. Tuan, Liontin Jiokmu. Kenapa Liontin Jiok itu bersinar? Liontin Jiok itu menunjukkan jalan. Mungkinkah? Itu dia. Pasti dia. Cangkong. Dengarkan saja Ayal. Dia hanya seorang idiot. Apa kau yakin ingin menghentikanku? Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir sekarang. Belum tentu. Kita masih punya kesempatan. Bagaimanapun juga Qin Junchan sekarang adalah seorang idiot. Longlong. Paman. Katakan padaku, dari mana kau mendapatkan Liontin Jiokmu? Kenapa kau punya Liontin Jiok? Bagaimana cara menggunakannya? Kamu orang jahat. Jangan berani-beraninya mencuri longlongku. Jangan mencuri longlongku. Aku tidak pernah menyangka kakak Qin adalah Presiden Qin Wang. Jika bukan karena dia, kita mungkin tidak akan menemukan Liontin Jiok ini. Longlong. Paman, tolong berhenti mencubit. Tanganku berdarah. Longlongku. Jangan kau rebut longlongku. Baiklah, baiklah. Aku tidak akan merebut. Aku tidak akan merebut. Ini longlongmu. Longlongku. Aku punya longlong. Aku akan bisa menemukan anakku. Paman. Kau tidak punya anak laki-laki. Sekarang bahkan putrimu, Qin Yuan. Bukan anakmu kan? Bukan begitu. Aku punya anak. Tapi aku tidak ingat lagi seperti apa dia. Jika memang begitu, di mana dia sekarang? Semuanya serang. Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan? Apa yang kamu inginkan? Kamu telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak kamu provokasi. Kamu tahu itu. Serang. Bawa mereka pergi. Orang jahat. Orang jahat, orang jahat. Tuan, ini sudah area di mana sinyal hilang. Sekarang saatnya melihat kekuatan keluarga Qinku, Jiok orang tua anak. Mereka begitu cemas untuk bergerak. Sepertinya dugaanku benar. Semua ini akan segera terungkap. Cepat ikuti. Ikuti Liontin Giok itu. Longlong. Kau punya Longlong. Longlong adalah anakku. Kau orang jahat. Kau adalah kaki tangan. Kembalikan Longlong padaku.
Ayah. Apakah itu kamu, ayah? Betapa aku berharap itu bukan kamu. Penderitaan macam apa yang telah kamu alami selama bertahun-tahun ini? Kau orang jahat. Kembalikan Longlong padaku. Aku tidak punya Longlong. Anakku The tidak akan film bisa was menemukanku. translated Ayah. and narrated by M Aku Media. Changkon. Apa kamu tidak ingat aku, ayah? Kembalikan Longlong padaku. Kau kembalikan Longlong padaku. Paman. Dia adalah putramu. Ayah. Lihat ke sana. Apa itu? Chan. Kong. Benar. Changkon. Ini aku, ayah. Aku Changkon. Apakah itu kau yang kembali? Ayah tidak bermimpi kan? Lihat. Mengikuti petunjuk Liontin Jiam. Aku kembali untuk menemukanmu. Changkong. Cepat biarkan ayah melihatmu. Cepat biarkan ayah melihat. Aku kira dalam hidup ini, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Lihatlah baik-baik. Changkong. Lihatlah Changkong kita. Dia sudah tumbuh besar sekali. Ayah sudah tua. Paman, kau sama sekali tidak tua. Gadis kecil. Kau di sini juga. Terima kasih atas usahamu beberapa hari ini. Itu sama sekali tidak merepotkan. Kue wijen yang kau berikan padaku waktu itu. Aku masih merasa kenyang karenanya sekarang. Menjijikkan. Qin Junchen, aku membencimu. Aku bisa saja memiliki hidup yang lebih baik. Semuanya The film was dihancurkan olehmu. translated and narrated Aku by akan M membunuhmu. Media. Bajingan. Kamu gila. Aku gila. Aku gila. Semuanya sudah berakhir. Apa kau mengerti? Itu aku. Akulah yang secara pribadi mematahkan kaki ayah. Aku melakukan kejahatan durhaka. Kau tidak akan memaafkanku. Aku pasti tidak akan memaafkanmu. Mulai sekarang, aku akan membuat kalian semua yang menyakiti ayahku hidup dalam rasa sakit dan keputusasaan. Direktur Kie, kau tidak bisa melakukan ini. Itu wali kota Liu. Dia memerintahkan kami untuk melakukannya. Aku selalu berpikir bahwa wali kota Liu adalah ayah kandung Yuan Yuan. Ayahku menderita begitu banyak siksaan. Menurutmu pengampunan siapa? Anda seharusnya mencari. Ya. Paman Qin, aku salah. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku salah. Qin Junchen. Karena hal-hal sudah sampai sejauh ini. Lakukan apapun yang kau mau, bunuh atau siksa aku sama sekali tidak akan memohon belas kasihanmu. Yuan Yuan. Kau adalah putriku. Ayah sangat mencintaimu. Bagaimana mungkin aku bisa menyalahkanmu? Bahkan jika semua orang di dunia menyalahkanmu, ayah akan menjadi pengecualian. Kong Erpil milikmu ini benar-benar ajaib. Ayah hanya minum satu, dan kaki yang terluka ini sembuh. Seluruh kondisi mentalku
lebih baik. Tentu saja. Ayah, putramu sekarang sukses. Aku punya banyak hal baik. Mulai sekarang, kamu hanya perlu menikmati hidup. Ya ayah. Aku pasti akan berubah mulai sekarang. Dan melayanimu dengan baik. Ayah, aku juga akan melayanimu dengan baik. Paman aku juga. Dan kalian semua sangat pandai bicara. Xiao Song, Kong Er ini belum menikah. Menurutku kalian berdua cukup cocok. Kenapa kalian berdua tidak mencoba berkencan? Paman, apa yang kau katakan? Ayah, tolong jangan sembarangan menjodohkan. Ayo pergi. Kita mau kemana? Aku mengundangmu untuk menonton pertunjukan besar. Pertunjukan besar. Direktur Kie. Semuanya sudah siap. Xu Shenggu. Mengingat kamu mengaku lebih awal dan melaporkan situasinya, aku bisa mengabaikan tindakanmu. Terima kasih atas kemurahan hatimu, Direktur Kie. Keluarga Shouku pasti tidak akan mengecewakanmu. Ayo pergi. Menuju kediaman wali kota. Sudah waktunya semua ini berakhir. The film was translated and narrated by M Media. Kau bilang sudah semalaman. Kenapa masih belum ada berita sama sekali? Aku bahkan tidak tahu apa yang kau khawatirkan. Beberapa pembunuh bayaran internasional. Tidak bisakah mereka membunuh seorang gadis kecil dan seorang lumpuh? Lagi pula, Yuan Yuan dan Xiao Xian, bukankah mereka juga pergi ke sana? Lihat apa yang kau katakan. Bukankah aku hanya khawatir? Bagaimana jika ada kecelakaan? Apa yang harus kita lakukan? Baiklah, baiklah. Kau khawatir yang tidak perlu. Mereka yang memiliki niat buruk memang seperti ini. Yuan Yuan. Besar. Ini. Apa yang kau lakukan? Yuan Yuan. Apa yang terjadi? Ibu, berhentilah berpura-pura. Kau sudah ketahuan. Kau gadis celaka. Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Sepertinya mereka punya niat buruk. Leili, kau telah sangat mengecewakanku. Qin Junchen. Kau tidak bodoh lagi. Tentu saja aku tidak hanya tidak bodoh. Aku juga menemukan anakku. Kau orang tua. Kakimu. Bagaimana kakimu bisa sembuh? Apa kau makan eliksirku kau? Barang-barang Qin Cangkongku. Kapan mereka menjadi milikmu? Cangkong. Anda pasti salah. Aku adalah ayahmu. Ayah kandungmu. Sudah sampai pada titik ini. Dan Anda masih berdalih. Para tersangka, Liu Yaoyan dan Lily. Kalian berdua diduga terlibat dalam perencanaan kasus pembantaian keluarga Qin 20 tahun lalu. Anda tidak hanya menggelapkan properti, tetapi Anda juga menyewa pembunuh. Sifat kejahatan ini sangat keji. Bukti-bukti sudah kuat. Anda dengan ini ditangkap. Anda akan menerima sanksi keadilan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin saya bisa terbongkar? Aku menolak ini. Aku adalah wali kota Jingqiang. Anda tidak punya hak untuk menangkapku. Qin Yuan kau. Kenapa kau tidak cepat memohon untuk ibumu? Ibu, kau harus masuk dan memperbaiki dirimu dengan benar, anak. Penjaga, tangkap mereka. Jangan tangkap aku. Jangan tangkap aku. Anda tidak punya hak untuk menangkapku. Jangan tangkap aku. Jangan tangkap aku. Anda tidak punya hak. Ayah, semuanya sudah berakhir. Orang jahat pada akhirnya akan menerima sanksi hukum. Ya. Kong Er. Ayo main layangan dengan ayah. Selagi ayah belum tua. Ayah, aku akan mendengarkanmu.